Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan belajar oleh Allah pada mata pelajaran mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik, dan kita di sini akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Turki. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah. Kondisi politik pemerintahan Islam telah mengalami pasang surut terutama pada masa pertengahan, yaitu pada tahun 1250 sampai dengan 1800. Kemajuan yang telah dicapai oleh peradaban klasik telah dihancurkan oleh tentara Mongol dan mengakibatkan runtuhnya Khilafah Abbasiyah. Turki telah mencapai kekuatan Islam sama seperti halnya Daulah Abbasiyah. Turki juga telah mencapai ekspansi dari Eropa sampai ke timur. Wilayah kekuasaan Islam kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 3 bagian. Salah satunya yaitu Kerajaan Turki. Kerajaan Turki Utsmani sampai sekarang merupakan salah satu kerajaan Islam yang sampai saat ini masih terus berkembang dan masih berdiri dan sampai sekarang menjadi negara republik. Dari keturunannya, maka Utsman memerdekakan wilayahnya sendiri dan mendirikan sebuah kerajaan yang dinamakan dinasti atau kesultanan. Dengan jatuhnya Jazirah Arab, wilayah Turki semakin luas, yaitu dari Budapest sampai ke Sungai Nil, Sungai Efrat, dari pedalaman Iran. Gitu. Selama Kesultanan Turki Utsmani, yaitu pada tahun 1299 sampai 1942, atau sekitar 635 tahun berkuasa, kurang lebih ada sekitar 38 suku. Perkembangan bangsa Turki Utsmani itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, itu periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, yaitu periode berdiri ya. Nah, dimana ini pada masa Utsman I sampai dengan Bayazid, gitu, sampai masa pemerintahan Bayazid. Ditandai dengan berdirinya kerajaan Turki Utsmani, kemudian ekspansi wilayah juga. Nah, kemudian kehancuran sementara dari serangan timur itu. Nah, kemudian periode kedua yaitu pada tahun 1402 Masehi sampai 1566 Masehi, di mana pada saat ini merupakan pemerintah Muhammad I sampai pemerintah Sulaiman I, gitu ya. Ditandai dengan restorasi wilayah atau restorasi kerajaan dan cepatnya pertumbuhan sampai ekspansi terbesar itu. Kemudian periode ketiga itu terjadi pada tahun 1566 sampai 1699 Masehi di bawah pimpinan Salim II sampai Mustafa II. Nah, pada periode ini ditandai dengan kemampuan Turki Utsmani mempertahankan wilayahnya. Jadi pada periode kemunduran gitu ya, soalnya lepasnya wilayah Hongaria gitu. Nah, pada tahun periode keempat itu pada tahun 1699 sampai 1838 Masehi, yaitu di bawah pimpinan Ahmad II sampai Mahmud III. Juga sama, periode ini merupakan periode kemunduran gitu ya, yaitu ditandai dengan berangsur-angsurnya atau surutnya kekuatan kerajaan Turki Utsmani dan pecahnya wilayah gitu. Kemudian yang terakhir yaitu periode kelima, yaitu pada tahun 1832 sampai 1922 yang dipimpin oleh Sultan Majid I sampai Majid II, ditandai dengan munculnya era reformasi ya, yaitu kebangkitan kembali Turki dari kultural dan administrasi yang dipelopori dari negara di bawah pengaruh Ide Barat gitu. Jadi pada periode kelima ini Turki Utsmani itu bangkit. Bisa juga dibilang pada periode kelima ini merupakan periode era kontemporer, di mana negara yang tadinya berbentuk kerajaan, yaitu Turki Utsmani, dinasti Turki Utsmani, berubah menjadi negara republik gitu.
Jadi pada intinya kebanyakan perkembangan dari Turki Utsmani, kerajaan Turki Utsmani sendiri mengalami pesatnya itu sebab terjadinya banyak sekali perluasan wilayah, kekuatan militer yang mampu menjadi benteng dari kerajaan Turki Utsmani sendiri gitu, terutama kekuatan militer ya. Pada intinya Turki Utsmani mengalami kejayaan itu sebab ya tadi banyak terjadi ekspansi wilayah sehingga wilayah Turki Utsmani itu menyebar luas gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Sriwati. Saya akan melanjutkan materi setelahnya, yaitu mengenai sejarah awal berdirinya Turki dan perkembangannya. Sejarah awal berdirinya Turki. Bangsa Turki sendiri ini didirikan oleh bangsanya sendiri, yaitu dari kabilah Oghuz gitu ya. Itu salah satu anak dari suku Turki sendiri yang mendiam di mana mereka itu bertempat tinggal di sebelah barat gurun Gobi, yaitu sekitar daerah Mongol dan daerah utara Cina. Nah, nama pemimpinnya itu adalah Sulaiman. Pada saat itu terjadi peperangan antara bangsa Mongol dan umat Islam. Makanya pemimpin dari bangsa Turki, yaitu Sulaiman, mengajak sukunya itu untuk menghindari serbuan bangsa Mongol. Mereka meminta perlindungan kepada pemimpin dari dinasti Khawarizm, yaitu Raja Jalaluddin. Raja Jalaluddin itu meminta mereka untuk pergi ke arah barat, yaitu ke Asia Kecil, kemudian menetap di sana dan pindah ke Syam. Dalam perjalanannya, bangsa Turki itu terbagi menjadi dua, sebab pada saat itu terjadi insiden di Sungai Efrat, yaitu pada tahun 1228 Masehi. Nah, kelompok pertama yaitu memilih kembali ke negeri asalnya. Kemudian kelompok yang kedua tetap memilih melanjutkan perjalanannya. Nah, kelompok kedua ini dipimpin oleh Ertugrul bin Sulaiman, yaitu putra dari Sulaiman. Ketika sudah sampai di bagian barat, lanjutkan begitunya ya, bangsa Turki yang kedua ini mengabdi pada Sultan Alauddin II, yaitu pemimpin dari dinasti Seljukum yang pusat pemerintahan itu di Kuningan. Dalam mengabdi kepada Sultan Alauddin II, membantu Sultan Alauddin II untuk menyelesaikan peperangan dengan Bizantium atau Romawi. Atas keberhasilannya itu, atas dedikasinya Ertugrul, maka Sultan Alauddin II memberikan sebidang tanah atau wilayah untuk bangsa Turki, yaitu untuk Ertugrul bin Sulaiman. Kemudian Ertugrul bin Sulaiman itu memperluas wilayahnya. Pada tahun 1282, Ertugrul meninggal dunia, kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Utsman. Nah, Utsman ini yang akan menjadi pendiri dari kerajaan dinasti Utsmani, yaitu ya. Utsman juga membantu mengabdi kepada Sultan Alauddin II. Atas dedikasinya, atas pengabdiannya yang sama seperti ayahnya, yaitu Ertugrul, Utsman pun mendapat kepercayaan dari Sultan Alauddin II. Penyerangan bangsa Mongol pada tahun 1300 Masehi ke wilayah kekuasaan Seljukum mengakibatkan terbunuhnya Sultan Alauddin II. Akibat terbunuhnya Sultan Alauddin II yang tidak meninggalkan putra dari keturunannya, maka Utsman memerdekakan dirinya, memerdekakan wilayahnya sendiri dan mendirikan sebuah kerajaan yang dinamai dinasti atau Kesultanan Utsmani, ya. Dengan jatuhnya Jazirah Arab, wilayah Turki semakin luas, yaitu dari Budapest sampai ke Sungai Nil, Sungai Efrat, dan pedalaman Iran. Selama Kesultanan Turki Utsmani, yaitu pada tahun 1299 sampai 1942, atau sekitar 635 tahun berkuasa, kurang lebih ada sekitar 38 suku. Perkembangan bangsa Turki Utsmani itu dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, itu periode pertama pada tahun 1299 sampai 1402 Masehi, yaitu periode berdiri ya. Sejarah perkembangan Islam di Turki masa reformasi. Turki masa reformasi diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada tanggal 29 Oktober 1923 dikarenakan kekecewaannya kepada sistem kekhalifahan sebelumnya. Di masa reformasi di Turki merubah sistem pemerintahannya yang tadinya dinasti menjadi sistem popularisme, yaitu kerakyatan, di mana kedaulatan diberikan kepada rakyatnya. Adapun perkembangan yang signifikan, yaitu berubah drastisnya status atau sensus non-muslim yang berkurang dan berkembangnya sensus penduduk umat Islam di tahun 2000. Yang kedua, sistem penerapan hukum Islam yang diatur di undang-undang negara tersebut, seperti mengharamkan poligami, menyetarakan status suami istri di
kedudukan yang sama dalam perceraian. Konstitusi menegakkan hak persamaan wanita dalam pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga yaitu lahirnya partai-partai Islam yang mewadahi aspirasi umat dan mengontrol jalannya sistem pemerintahan. Jadi kesimpulannya, Turki masa sekarang yang dikenal dengan Republik Turki adalah sebuah negara sekuler yang berasal dari warisan kerajaan Turki. Negara ini sejak dalam bentuk kerajaan atau dinasti telah mengalami beberapa perkembangan dalam 5 periode. Periode pertama yaitu tahun 1200 sampai 1402. Dimulai dari berdirinya kerajaan. Lalu periode kedua tahun 1402 sampai 1566 ditandai dengan restorasi kerajaan. Lanjut periode ketiga tahun 1566 sampai 1569 ditandai dengan kemampuan Utsmani untuk mempertahankan wilayahnya. Periode keempat yaitu tahun 1599 sampai 1838 ditandai dengan berangsur surutnya kerajaan kemudian mengalami dengan kemajuan. Periode kelima yaitu tahun 1839 sampai 1922 ditandai dengan kebangkitan kultural. Pada periode yang terakhir ini disebut dengan periode era kontemporer, di mana Turki menjadi negara republik dan tidak lagi sistem pemerintahannya berdasarkan pada kerajaan, dinasti, atau khalifahan sebagaimana yang telah berlangsung berabad-abad, tetapi berganti menjadi kerakyatan. Dalam perkembangan Turki sebagai kerajaan Islam, Islam pun mengikuti perkembangannya yang sejalan, yaitu sebagai perkembangan wilayah Islam, sosial politik, administrasi pemerintahan, militer, dan umat Islam, juga mencapai perkembangan yang di bidang ekonomi. Demikian seterusnya, Turki dan umat Islam berkembang dan maju bersama di berbagai bidang, sampai Turki memasuki masa reformasi di era kontemporer, di mana Turki bukan lagi pemerintahannya berdasarkan pada sistem kerajaan. Sejak diproklamirkan oleh Mustafa Kemal pada tanggal 29 Oktober 1923, Turki memasuki masa reformasi yang beralih menjadi republik dari kekhalifahan. Ini kelihatan gak sih apa ini? Kemudian, pada dekade 1920-an dan 1930-an, Islam semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Komposisi penduduk di dalam batas-batas Republik Turki berubah secara dramatis, dan sensus tahun 1927 jumlah penduduk non-muslim berkurang dari 20% menjadi 2,6% dan terus berkurang setelah itu. Sebaliknya, populasi umat Islam terus berkembang dan sensus terakhir pada tahun 2000 umat Islam mencapai angka 98%. Tentu saja sampai saat ini tahun 2007 jumlah populasi tersebut tetap bertahan dan bahkan meningkat. Perkembangan lainnya dapat dilihat dari penerapan hukum Islam yang berjalan dengan baik. Dan sisi lain terbentuk partai-partai yang menaungi aspirasi kepentingan Islam dan kemajuan negara Turki sendiri. Lebih dari itu, pelaksanaan ritual keagamaan di Turki tersosialisasi dengan baik tanpa adanya hambatan, dan semuanya itu merupakan simbol perkembangan Islam di Turki dewasa ini di era